Perkenalkan, nama saya Mita Kurniasari. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani. Perkenalkan, nama saya Dwi Vera Juliana. Di sini saya akan menjelaskan Konferensi Asia Afrika atau yang sering kita sebut dengan KAA. Latar belakang Konferensi Kolombo yaitu terjadinya kondisi di dunia belum stabil akibat peperangan dingin antara blok barat dan blok timur. Selain itu, banyak negara Asia Afrika yang belum merdeka, sehingga muncul sadaran bagi sebagian negara untuk memulihkan keadaan. Konferensi ini diselenggarakan di Kolombo, ibu kota Sri Lanka, yang digagas oleh Sir John Kotelawala yang beranggota UNU Burma, Jawaharlal Nehru India, Ali Sastro Amidjo Indonesia, Muhammad Ali Jinnah Pakistan. Hasil Konferensi Kolombo yaitu Usulan Ali Sastro Amidjo untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika diterima dan didukung oleh seluruh para anggota. Konferensi Bogor 28-30 Desember 1954. 18 Agustus 1954. Pada 18 Agustus 1954, Perdana Menteri India mengirim surat kepada Menteri Indonesia untuk menunda penyelenggaraan Konferensi Afrika. Menurutnya, kondisi di dunia belum stabil. 25 September 1954. Pada 25 September 1954, Ali Sastro Amidjo berkunjung ke India untuk meyakinkan Perdana Menteri India, dan kedua menteri tersebut menyatakan komitmen untuk keinginan mengadakan KAA. 28 September 1954, UNU menyampaikan kepastian penyelenggaraan KAA. 28-30 Desember 1954, Konferensi Bogor dilaksanakan bertujuan untuk mempersiapkan KAA yang akan dilaksanakan April 1955. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau pelaksanaan KAA. Konferensi Asia Afrika bertujuan untuk menyatukan persamaan nasib dan kerjasama negara-negara Asia Afrika. Dilaksanakan pada tanggal 18 April 1955 di Bandung, Jawa Barat. diikuti Oleh 6 peserta dari Afrika dan 23 peserta dari Asia. Berikut adalah kesepakatan hasil Konferensi Asia Afrika yang isinya adalah mengenai 1. Kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam kerjasama ini disepakati untuk mengurangi kemiskinan di masing-masing benua. 2. Kerjasama di bidang kebudayaan. Dalam kerjasama ini disepakati untuk mempromosikan kebudayaan di masing-masing negara di Asia Afrika. 3. Hak menentukan nasib sendiri dan hak-hak asasi manusia. 4. Permasalahan rakyat jajahan. 5. Deklarasi mengenai perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Pada poin terakhir terdapat kata deklarasi yang kemudian dikenal sebagai Dasar Sila Bandung. Berikut ini adalah isi dari Dasar Sila Bandung. Yang pertama adalah menghormati hak asasi manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas kemanusiaan yang termuat dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. 4. Tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain. 5. Dan seterusnya. Dampak-dampak dari Konferensi Asia Afrika. Menggalang persatuan dan kerjasama negara-negara Asia dan Afrika. Munculnya Bandung Spirit. Menumbuhkan solidaritas negara-negara Asia dan Afrika,
melahirkan paham dunia ketiga atau non-alik. Perkenalkan, nama saya Mita Kurniasari. Saya akan menyampaikan materi tentang misi Garuda. A. Latar belakang. Diawali dengan munculnya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1959. Tiga negara yang terdiri dari Inggris, Perancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Untuk mengatasi konflik tersebut, Jenderal PBB membentuk United Nations Emergency Forces atau UNEF yang digabung oleh Indonesia serta mengirimkan misi Garuda hingga ke Mesir. B. Tujuan. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tujuan dari Indonesia membentuk misi Garuda. C. Peran Indonesia dalam misi Garuda. 1. Konga 1 dikirim ke Mesir pada 8 Januari 1957. Konga 2 dikirim ke Kongo pada 1960. Konga 3 dikirim ke Kongo pada 1962. Konga 4 dikirim ke Vietnam pada 23 Januari 1973. Konga 5 dikirim ke Vietnam pada Oktober 1973. Konga 6 dikirim ke Timor pada 1973. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspita Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Deklarasi Juanda dan Gerakan Non-Blok. Yang akan saya bahas mengenai Deklarasi Juanda mencakup latar belakang Deklarasi Juanda, isi Deklarasi Juanda, tujuan Deklarasi Juanda, dan upaya pengakuan Deklarasi Juanda. Yang pertama adalah latar belakang Deklarasi Juanda. Pada awalnya, Indonesia memiliki 8 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Pada saat itu, Indonesia menggunakan peta kolonial Belanda atau yang disebut dengan Ordonansi 1939. Kemudian, isi Deklarasi Juanda. Yang pertama yaitu Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Yang kedua, sejak dahulu, Kepulauan Nusantara sudah merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan Deklarasi Juanda. Yang pertama yaitu mewujudkan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, mengatur lalu lintas pelayaran yang damai. Kemudian yang berikutnya adalah upaya pengakuan Deklarasi Juanda. Yang pertama, Indonesia mengikuti Konvensi Hukum Laut Internasional 1 di Jenewa, Swiss pada 1958. Yang kedua, Konvensi PBB kedua tentang hukum laut di Jenewa dilaksanakan pada April 1960. Yang ketiga, Indonesia mengikuti Konvensi Hukum Laut Internasional PBB ketiga berlangsung dari Indonesia mengikuti Konvensi Hukum Laut Internasional PBB ketiga berlangsung dari 1973 sampai dengan 1982. Yang keempat, Indonesia meresmikan isi Deklarasi Juanda melalui Keputusan UU Presiden Nomor 4 Tahun 1960. Yang kelima, Indonesia mengesahkan Konvensi Hukum Laut melalui UU Nomor 17 Tahun 1985. Yang keenam, 16 November 1994, UU Nomor 17 Tahun 1985 mulai berlaku. Kemudian yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai Gerakan Non-Blok yang mencakup latar belakang Gerakan Non-Blok, tujuan didirikannya Gerakan Non-Blok, dan pendiri Gerakan Non-Blok. Yang pertama yaitu latar belakang Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok terjadi karena Perang Dingin yang melahirkan dua blok antara Blok Barat dan Blok Timur. Selain itu, dikarenakan keberhasilan Dasar Sila Bandung yang dihasilkan pada saat Konferensi Asia Afrika.
Kemudian yang kedua yaitu tujuan didirikannya gerakan non-blok. Yang pertama yaitu untuk meredakan ketegangan dunia sebagai akibat persaingan dan permusuhan dua blok adidaya. Yang kedua, mengusahakan terciptanya suasana dunia yang aman dan damai. Yang ketiga, mengusahakan terwujudnya hubungan antar bangsa secara demokratis. Yang keempat, menentang kolonialisme, politik apartheid, dan rasionalisme. Kemudian yang berikutnya yaitu pendiri gerakan non-blok. Yang pertama, Presiden Yugoslavia yaitu Josip Broz Tito. Yang kedua, Presiden Indonesia yaitu Soekarno. Yang ketiga, Presiden Mesir yaitu Gamal Abdul Nasser. Yang ketiga, Presiden Menteri India yaitu Pandit Jawaharlal Nehru. Kwame Nkrumah dari Ghana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Rizky Isnanda. Saya di sini akan membahas materi tentang ASEAN, Organisasi Konferensi Islam, dan Jakarta Informal Meeting. Mari kita mulai. Pada saat SD maupun SMP, kita sudah mempelajari ASEAN. Apakah kalian masih mengingat materi tentang ASEAN? Latar belakang. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara, seperti persamaan geografis, persamaan budaya, persamaan nasib, yaitu pernah dijajah oleh negara asing, kecuali Thailand, dan persamaan kepentingan di berbagai bidang. 5 tokoh pendiri ASEAN. 1. Narcisco Ramos berasal dari Filipina. 2. Tun Abdul Razak berasal dari Malaysia. 3. S. Raja Ratnam berasal dari Singapura. 4. Adam Malik berasal dari Indonesia. 5. Tahnat Koman berasal dari Thailand. Tujuan ASEAN. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. 2. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum. Anggota ASEAN. 1. Indonesia 8 Agustus 1967. 2. Thailand 8 Agustus 1967. 3. Singapura 8 Agustus 1967. 4. Filipina 8 Agustus 1967. 5. Thailand 8 Agustus 1967. 6. Brunei Darussalam 7 Januari 1984. 7. Vietnam 8 Juli 1995. 8. Laos 23 Juli 1997. 9. Myanmar 23 Juli 1997. 10. Timor Leste. Organisasi Konferensi Islam. Mari kita simak materi berikut. Latar belakang. 1. Terbakarnya Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. 2. Adanya perbuatan Israel yang dianggap melebihi batas dalam menjajah serta menduduki berbagai negara di Jazirah Arab. Adanya dua peristiwa tersebut membuat beberapa raja negara Islam menjadi resah, sehingga terbentuknya organisasi konferensi Islam yang dicetus oleh Raja Faisal dan Raja Hasan Maroko. Tujuan organisasi konferensi Islam. 1. Meningkatkan solidaritas. 2. Kerjasama bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi antar negara anggota. 3. Melindungi kehormatan dan kemerdekaan hak-hak umat Islam. Anggota organisasi konferensi Islam. 1. Azerbaijan. 2. Yordania. 3. Afghanistan. 4. Albania. 5. Uni Emirat Arab. 6. Indonesia. 7. Uzbekistan.
8. Uganda, 9. Iran, 10. Pakistan, 11. Bahrain, 12. Brunei Darussalam, 13. Bangladesh, 14. Benin, 15. Burkina Faso, dan lain-lain. Peran Indonesia dalam Organisasi Konferensi Islam. 1. Dukungan diplomatik terhadap pengakuan kemerdekaan Palestina. 2. Indonesia memperkuat dialog antar agama dan keyakinan. Jakarta Informal Meeting. Mari kita simak materi berikut. Latar belakang. Dilatar belakangi adanya perang antara Kamboja dengan Vietnam disebabkan perebutan kekuasaan. Pelaksanaan Jakarta Informal Meeting dibagi menjadi 2. Jakarta Informal Meeting 1, 25 sampai 28 Juli 1988 diselenggarakan bertujuan untuk mediasi dan mempertemukan antara kedua belah pihak yang bertentangan, yaitu Vietnam dan Kamboja, yang disebabkan adanya perebutan kekuasaan. Hasil Jakarta Informal Meeting 1. 1. Melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak. 2. Diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dan Kamboja. 3. Penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Jakarta Informal Meeting 1 diikuti oleh Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Jakarta Informal Meeting 2, 16 sampai 18 Februari 1989. Hasil Jakarta Informal Meeting 2. 1. Penarikan seluruh pasukan Vietnam dari Kamboja harus dilakukan maksimal 30 September 1989. 2. Penghentian keterlibatan asing dalam dukungan militer dan persenjataan. 3. Pengambilan langkah-langkah untuk mengantisipasi munculnya kebijakan rejim kekerasan dan kekejaman. 4. Kesepakatan dari setiap pihak untuk dimulainya program internasional. Jakarta Informal Meeting 2 diikuti oleh Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, Australia. Peran Indonesia dalam Jakarta Informal Meeting. Indonesia berusaha untuk memfasilitasi terhadap negara-negara yang berkonflik, yaitu Vietnam dan Kamboja, untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur diplomasi. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting mendapatkan apresiasi dari Dewan Keamanan PBB.